Anggaran ya sudah kita buatkan skema ya terkait jam pelajarannya, terkait materinya. Anggaran kan menyusul, itu yang harus menjadi fokus perjuangan kita. Saya ingin 25 jam ini benar-benar efektif ya. Kalau idealnya kan seperti prelim Korea 5 hari kan idealnya. Tapi oke, untuk melakukan lompatan jauh besar kita belum bisa, tapi minimal ya setengah dari 5 hari yang dilakukan OPP kepada CPNI institusi. Nah, tolong ini disiapkan materinya apa saja. Misalnya materi pemantapan ideologi penting, ya. Materi agar mereka tidak terpapar radikalisme, terorisme penting. Materi agar mereka tidak terlibat dalam kejahatan transnasional, ya. Termasuk misalnya narkoba penting. Nah, ini banyak sebetulnya yang bisa di-create, kemudian dikemas, ya, yang akan memperkuat sekaligus membuat pelaksanaan OPP itu lebih berkualitas pada PMI yang berangkat melalui skema G2G. Tolong ini menjadi perhatian dan tolong dibuatkan skemanya. 3, masih terkait penempatan. Ini pentingnya penguatan kompetensi untuk sektor perikanan G2G. Saya mencoba melakukan kontemplasi terhadap penempatan G2G selama ini. Jadi di satu sisi kita punya kebanggaan atas penempatan G2G yang itu bisa merepresentasi penempatan yang dilakukan oleh pemerintah negara. Dan untuk tahun ini terjadi lompatan yang sangat membanggakan ya. Kurang lebih ditutup pada hari Minggu penempatan tanggal 25 pas hari Natal itu mendekati angka 12.000 atau 11.700 ya. Itu angka yang menurut saya sangat signifikan ya. Ini memecahkan rekor dari penempatan-penempatan sebelumnya dalam 1 tahun. Artinya apa? G2G menjadi idol. G2G banyak diminati. Nah, lompatan minat yang sangat tinggi untuk G2G Korea itu juga kemudian kita lihat potretnya pada pendaftaran G2G tahun 2022. Dalam data terakhir yang saya dapatkan dari Pusdatin, misalnya yang mendaftarkan akun itu ada 57.000. Kemudian yang melamar itu ada 35.000. Demikian juga yang membayar dan mendapatkan kode billing itu sudah 35.000. Di satu sisi, ini potret keberhasilan kita melalui program-program sosialisasi, campaign kita, propaganda kita, sehingga akhirnya melalui perlakuan-perlakuan hormat, melalui pemberian fasilitas kepada PMI G2G, ini mendorong lahirnya minat orang untuk berangkat secara resmi dan pilihannya adalah G2G. Ini membanggakan. Tapi di sisi lain ini mengandung konsekuensi pembiayaan. Nah, ini kan kadang-kala kita ini hanya memotret tidak ada anggaran kemudian kita menyerah. Nah, harusnya ini menjadi tantangan kita dan kemudian kita berikhtiar membuat skema termasuk skema anggarannya dan itulah yang kita perjuangkan. Persoalan hasil kan persoalan kemudian menurut saya. Tapi kalau misalnya ini jelas-jelas tantangan tapi kita tidak melakukan apapun, ini keterlaluan. Jadi kita harus berani melakukan ikhtiar dan perjuangan, jangan terganggu ya dengan hasil yang itu pun hanya bersifat prediksi ya, atau asumsi. Ini penting nih. Nah, terkait penguatan kompetensi itu begini. Ini saya juga heran ya, kenapa ini tidak dipotret sejak awal bagaimana penempatan G2G itu dilakukan. Misalnya, saya kaget ketika penempatan G2G sektor fishing di awal-awal penempatan justru kaburan mencapai angka 300. Itu sangat tinggi. Kaburan.
kita langsung melakukan pendalaman. Kenapa PM ini melakukan mengambil tindakan untuk kabur dan meninggalkan pekerjaan? Ternyata memang karena mereka tidak memiliki kompetensi. Oke, pertanyaannya, kenapa tidak memiliki kompetensi? Ternyata tes yang diberlakukan oleh pihak Korea tidak melakukan tes terhadap kompetensi mereka, bahkan tidak melakukan penguatan apapun agar mereka menjadi kompeten. Nah itu kan harusnya dipotret sejak lama. Contoh begini lagi ya, ini kan kita harus potret secara utuh. Untuk sektor fisik dan manufaktur, tes yang dilakukan oleh pihak Korea itu kan hanya bahasa. Oke. Adapun manufaktur, ya kadang-kala tesnya nggak terlalu serius-serius amat ya tesnya. Nah apalagi untuk sektor fisik, nggak ada tes yang dilakukan oleh pihak Korea untuk sektor fisik terkait kompetensi mereka. Yang dites hanya kemampuan berbahasa. Nah, masyarakat atas dasar hak mereka untuk melamar, bayangin dari pegunungan, ya, yang jauh dari habitus lingkungannya sebagai pelaut, ya sebagai nelayan, bahkan jauh dari laut, ya lingkungannya, melamar ke sektor perikanan. Karena yang dites juga hanya bahasa, dia lulus. Sampai di Korea dia nggak ngerti apa-apa tentang pekerjaannya. Ini serius menurut saya. Nah sehingga beberapa bulan lalu saya sudah minta, pertama opsinya apakah kita meminta Korea untuk selain tes bahasa juga untuk melakukan tes atas kompetensi mereka agar yang benar-benar tersaling, yang benar-benar lulus, ya itu kan tidak hanya kemampuan berbahasa tapi juga kompetensi mereka. Kan bisa saja yang melamar itu adalah orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan di balai-balai perikanan, ya gitu ya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, KKP punya berbagai balai itu, ataukah yang diinisiasi oleh berbagai lembaga pelatihan misalnya. Wajar kalau yang lulus mereka yang berasal dan memiliki basis tadi. Tapi jika ya, mereka dari kampung, dari pegunungan, secara habitus tidak pernah mengenal tentang dunia perikanan, nelayan, lingkungannya juga jauh dari laut, keluarganya nggak ada yang pelaut, nggak ada yang nelayan, ini kan bahaya. Itulah kemudian muncul banyaknya pelarian dan hampir 300 mereka yang bekerja di sektor perikanan. Ya gimana nggak biasa naik perahu, tiba-tiba naik kapal, dihantam ombak, muntah, kan gitu ya. Kalau naik mobil muntah ya biasa, kan kita juga dulu gitu naik mobil muntah. Kamu tahu masa kecilnya juga gitu. Jadi opsi pertama dorong kepada Korea, opsi pertama. Opsi kedua, kalau Korea dengan standarisasi hanya fokus pada tes bahasa, maka penguatan kompetensi harus diambil alih oleh kita negara. Itu opsinya. Caranya gimana? Ini juga sederhana sebetulnya. Kalau pembekalan atau penguatan atas kompetensi para PNI perikanan kita lakukan dan mereka diwajibkan mengeluarkan biaya atas itu, pasti mereka tidak mau. Pasti mereka tidak mau. Atau jika penguatan kompetensi mereka itu juga menjadi tambahan syarat kelulusan, pasti mereka nggak mau. Karena rujukan mereka adalah standarisasi yang ditetapkan oleh HMDK kan gitu. Maka sebetulnya ini harus dijadikan sebagai niat baik kita untuk memperkuat kompetensi mereka tanpa biaya dan bukan menjadi syarat tes. Jadi ini niat baik negaranya. Caranya adalah agar kita juga tidak keluar biaya, kita bisa bekerja sama dengan balai. Kan kita sudah MOU dengan KKP ya, BRSDM, KKP. Mereka punya balai-balai hampir 30-an di Indonesia. Disitulah kita perkuat kompetensi mereka. Setelah tes bahasa lulus, ada jeda atau fase waktu yang cukup lama sebelum mereka terbang, minimal 1 bulan. Minimal mereka masukkan ke balai-balai itu dengan
biaya negara, biaya kita. Jadi tidak dibebankan biaya kepada PMI dan bukan menjadi bagian persyaratan kecuali ya, ini membuktikan negara hadir memperkuat kompetensi mereka sebagai PMI untuk sektor perikanan. Tolong ini segera dibuatkan skemanya. Saya tidak perlu menunjuk nih direktur mana-mana kan. Nanti dari beberapa catatan ini ambil bagian, oh ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya, dan seterusnya. Kemudian Pak, kita akan berhadapan dengan tahapan yang ini siklus tahunan untuk penempatan G2G. Siklus tahun. Dimulai dengan pendaftaran, kemudian verifikasi dokumen untuk para PMI yang melakukan lamaran, mendaftar. Kemudian setelah itu ya, ada tes, kemudian prelim, ya, kemudian apply visa, kemudian pengajuan NEMSEC, dan pelepasan serta pemberangkatan. Ini tahapan-tahapannya ini siklus tahunan. Kenapa ini penting dan menjadi catatan khusus? Karena dengan bertambahnya para pelamar di tahun 2022 ini yang akan mengandung konsekuensi tidak hanya anggaran tapi kesiapan SDM kita. SDM. Nah, kemarin makanya saya lakukan teguran keras kepada Ibu Sony. Itu salah Pak. Deputinya nggak ngontrol, direkturnya nggak ngontrol. Ya. Jadi tolong deputi itu ya sedikit mau kerjaan jelimet lah, maksudnya jangan sodorin parah. Saya aja tumpukan berkas dokumen tetap saya pelajari kok satu persatu. Kemarin misalnya ada yang chaos terkait plotting, ya, plotting angka untuk verifikasi dokumen. Ya, tiba-tiba ini di plotting sekian. Contoh, Sukabumi di plotting 300, ASN-nya hanya 2 di P4 MI, P4 TKI. Kan saya udah sidak. Gimana 2 orang menangani 300 dan ngapain Sukabumi mau diplot 300? Ini kan ngaco menurut saya. Jadi nggak ngerti lapangan, hanya atas imajinasi kemudian dia tetapkan angka-angka itu. Ini contoh loh, sangat serius. Sukabumi kantornya nggak representatif, kita udah lihat di sana. Di sana hanya ada 4 orang, 1 PPNPN, 2 PPNPN dan 2 ASN. Nangani 300, gimana? Jadi pembagian jumlah untuk pelaksanaan verifikasi dokumen seolah-olah dimaksudkan untuk pemerataan, tapi keliru. Jadi pemerataan yang saya maksud itu bukan pemerataan seperti itu, pemerataannya berbasis provinsi, gitu. Berbasis provinsi. Bahwa di satu provinsi itu akhirnya beresiko banyaknya orang yang mendaftar karena berasal dari provinsi itu dan berkonsekuensi kepada kesiapan SDM staf kita, ya itu resiko kita, itu maksud saya. Kan kemarin argumennya Pak, kalau ini kita tetapkan dibuka misalnya Jawa Tengah tanpa ada pembatasan angka, pasti terbanyak ada Jawa Tengah. Ya saya tanya, kalau terbanyak Jawa Tengah dan mereka yang mendaftar orang Jawa Tengah, alasannya apa? Kan nggak ada masalah. Tiba-tiba Jawa Tengah misalnya 20.000. Terus masalahnya apa? Jangan karena ketidaksiapan SDM kita PMI yang dikorbankan, itu nggak boleh. Kalau karena membludak dan banyaknya para pendaftar dan itu berkonsekuensi pada kesiapan diri kita, ya, staf kita, itu challenge bagi kita. Apa yang kita siapkan tapi tidak boleh, yang berdampak pada kita harus siap, yang sesungguhnya kita terbatas, kemudian kesalahan atau kekurangan dan kelemahan kita itu dibebankan kepada PMI. Akhirnya apa? Dengan dikunci karena kita sudah menetapkan angka, ada orang-orang PMI dari daerah itu verifikasi dokumennya di Lampung. Karena kebetulan Lampung masih kosong kuotanya. Bayangkan untuk verifikasi dokumen dia keluarkan tiket pesawat. Ada yang harus ke Sulawesi. Karena Sulawesi misalnya kuotanya besar tapi orang Sulawesi sedikit. Ini kan ngaco, sangat-sangat keliru.
Nah ini nggak dipelajari oleh deputinya, nggak dipelajari oleh direkturnya. Masuklah nyelonong ke Rapim tuh kan. Ya di Rapim kita nggak ada waktu untuk berdebat lagi secara panjang lebar. Harusnya itu sudah dikoreksi secara serius oleh kedeputian maupun kedirektoratan setempat. Nah kita menemukan ya kenapa G2G kita perlakukan sebagaimana pemberangkatan seperti sekarang. Presiden pernah melepas, Menko pernah melepas, menteri-menteri pernah melepas, anggota DPR melepas orang-orang. Karena niat kita ini, bagaimana pride mereka ini naik, ya, bagaimana negara penempatan melihat bahwa proses pemberangkatan, ya, negara hadir memberikan penghormatan pada mereka sehingga mereka juga dihormati di negara-negara penempatan baik oleh pimpinan perusahaan maupun majikannya. Itu pride itu yang kita naikkan. Nah, saya ingin ini digeser juga kepada penempatan P2P. Udahlah, jangan P2P itu hanya pakai kaos, ya, kemudian berangkat begitu aja, hanya modal pegang spanduk. Ya Allah, saya tuh bermimpi seperti ini. Ajaklah P3MI untuk jangan pelit. P3MI yang memberangkatkan jangan pelit dong. Kalian ini kan untung banyak juga dari PMI ini. Masa nggak bisa siapin jaket? Kan gitu ya. Semua pakai jaket itu berangkat. Dilepas oleh siapa? Kalau di pusat G2G dilepas oleh menteri, bahkan presiden, Menko, DPR. Di daerah ketika mereka berangkat tuh dari NTB, berangkat dari Lampung, dilepas oleh pejabat-pejabat di daerah, ya gubernurnya bisa, ya bupatinya bisa, wali kotanya bisa. Kan keren itu menurut saya. Jadi mindset si P3MI kita perbaiki mindsetnya. Kemudian kepala daerah kita ajak, pasti mau tuh dengan program-program begitu. Pasti mau, karena itu juga bagian dari prestasi mereka. Kepada PMI dampaknya apa? Pride mereka naik, harga diri mereka naik. Mereka punya kebanggaan. Kita harus berhenti dengan pola seolah-olah memberangkatkan PMI itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang asal-asalan. Kita harus berhenti. Kita harus merubah semua situasi dan kondisi itu. Itu harapan saya, harapan kita semua. Ya kalau bukan dari BP2MI idenya, gagasannya, ya kita berharap dari siapa? Harus dari kita. Itu untuk penempatan ya. Itu kerinduan saya. Saya masih sedih melihat si kepala-kepala UPT hanya memposting di grup kita tuh. Orang mau berangkat pakai kaos belang-belang, pegang spanduk, penempatan ke negara ini dari PT ini. Masya Allah. Apapun sektor pekerjaannya menurut saya, berikan perlakuan hormat kepada mereka, lakukan pelepasan dengan cara terhormat kepada mereka. Itu yang saya inginkan. Kita masuk sekarang ke poin tentang pelindungan. Pelindungan pada PMI itu tugas mandat Undang-Undang 18/2017. Nah, kalau bicara pelindungan kepada PMI, ya, di sana ada pencegahan, di sana ada penanganan kepulangan PMI terkendala. Kepulangan PMI terkendala adalah mereka yang dipulangkan karena dideportasi dari negara penempatan karena dianggap unprocedural, atau mereka yang sakit, atau mereka yang meninggal, ya. Kita sebetulnya sudah mampu memotret ini sebagai problem yang secara kuantitatif angkanya bertambah. Contoh misalnya 2 tahun berjalan, hampir 81.000. 2 tahun ya, 2020 sampai 2022, itu 81.000 yang dideportasi. Yang sakit kurang lebih 3.400-an. Yang meninggal hampir 1.500 lah. Ya. Nah, problem kita kan selalu problem anggaran yang sangat kecil. Ya. Untuk pencegahan,
Ini harus terus kita lakukan. Ya. Saya akan turun tangan kembali terkait Satgas. Mohon maaf, 1 tahun ini Satgas ini tidak terlalu nampak. Beda dengan tahun-tahun awal kepemimpinan saya. Itu gencar, saya memimpin langsung. Ya. Jadi saya nggak mau Satgas yang kita sudah inisiasi, pembentukannya sudah disetujui Presiden, dan dulu orang-orang hebat bergabung di Satgas ini, kemudian melempem. Terpaksa saya harus turun tangan lagi ya, untuk Satgas ini. Jadi pencegahan harus terus kita lakukan. Walaupun kita juga harus mengedukasi publik kalau pencegahan-pencegahan terhadap atau penanganan masalah TPPO itu bukan hanya tanggung jawab BP2MI. Ini juga publik harus ngerti, ya harus kita sadarkan. Di Pasar Loak masih ada di kantor-kantor BP2MI di daerah. Ya. Kenapa? Karena kita selama ini tidak pernah memperhatikan ini. Pusat asik masuk dengan urusannya di pusat. Turun ke daerah nggak pernah. Kalaupun turun nggak mampu secara detail ya, melihat apa problem-problem mereka, termasuk sarana prasarana. Sehingga itulah saya membentuk tim pengawasan dan evaluasi. Tim ini udah dibentuk loh, 1 tahun 2 kali. Ini laporannya belum masuk. Dulu baru yang pertama aja tuh 6 bulan pertama. Ya sekarang terakhir apa laporannya dari tim ini? Belum juga masuk ke saya. Nah ini harus dilihat nih, ya sarana prasarana di kantor-kantor BP2MI baik pusat maupun balai. Balai lebih inilah prioritas. Kemudian dulu tuh kan saya pernah minta ya, coba di Bali misalnya ada 3, di sini kan coba jumlah deh itu, jumlah kemudian proyeksi pengadaannya, anggarannya berapa banyak tuh kan nggak pernah ada. Itu tugas siapa ya? Masa harus saya lagi yang nyatet? Masa harus saya lagi yang buka e-katalog ya, dari mulai jenis PC? Karena kita tidak fair ya. Yang saya tidak ingin tuh begini, kita tidak fair menghakimi kerja anak buah kita di lapangan, padahal mereka menjadi tidak produktif bekerja karena fasilitas yang tidak menunjang. Itu kan tidak fair kita. Tapi kalau semua fasilitas sudah kita berikan, sarana prasarana sudah kita siapkan, mereka tidak produktif, enak kita mau marah mereka. Ya, setiap kali kita marah mereka itu enak. Kalau mereka tidak produktif, kenapa? Sarana prasarana sudah kita kasih, semua fasilitas sudah kita siapkan. Ya, tolong ini menjadi perhatian. Kemudian rencana yang kedua nih, rencana pengadaan Indonesia Migrant Center itu penting untuk dipikirkan. Hitungan saya itu sederhana begini, coba Bapak Ibu supaya kita ini bisa menguji secara logik gitu ya. Bukankah jika kita punya satu tempat pelatihan pendidikan untuk para PMI yang akhirnya kita harapkan benar-benar kompeten secara terpusat, bukankah itu tidak lebih penting untuk kita adakan? Termasuk prelim, ya. Coba. Kedua, coba kita hitung berapa besar biaya yang kita keluarkan hanya untuk membayar wisma dan membayar hotel dalam pelaksanaan baik prelim maupun pemberangkatan. Jadi uang kita ini keluar, tapi kalau kita punya gedung, anggaran kita masuk ke dalam dikelola. Pihak ketiganya diajak kerjasama, dia tidak akan terlalu besar. Kos kita keluar jika kita punya tempat ini. Jadi simbol sebetulnya bagaimana negara benar-benar serius menghadirkan sebuah tempat pusat pendidikan dan pelatihan bagi para PMI yang kompeten. Kan semangat negara itu di situ sebetulnya. Pemerintah tahun ini fokus pada SDM. Dan ini kan untuk kepentingan SDM para PMI kita. Kan selalu pikiran kita, wah anggarannya dari mana? Ya udah, siapkan dulu, kita punya tanah nih. Oke, siapkan dulu perencanaannya, gambarnya seperti apa? Apa itu kalau istilahnya? Market. Bisa. Market. Bisa. Ada apa? Apa coba? Ada istilahnya hurufnya inisial itu apa?
kita apa ini? Grand Macam Design, merayakan lah. Grand Design, Studi Banding. Kenapa Pemda sangat penting dan Kementerian Desa sangat penting dan strategis? Karena penanganan PMI semua kementerian lembaga mengatakan harus dari hulu dan kita sepakat. Hulu berarti di mana? Ada di desa. Dalam bentuk apa? Sosialisasi kepada masyarakat desa. Ujung tombaknya adalah aparatur pemerintah desa. Pencegahan di sana juga ujung tombaknya. Dimulai dengan bagaimana setiap kepala desa tidak dengan mudah mengeluarkan surat keterangan terhadap warga masyarakatnya yang akan berangkat ke luar negeri. Jangan-jangan dia menggunakan PT yang tidak jelas, jangan-jangan dia akan berangkat tidak resmi, kan gitu. Itu penting. Kalau kita sudah MOU, ini menarik. Contoh aja ya, contoh. Kita nggak keluar duit, contoh. Di desa itu dipasang satu spanduk saja, hindari calo agar tidak menjadi korban yang berangkat secara tidak resmi. Contoh, baru ada lagi tulisannya, berangkatlah secara resmi, hubungi misalnya BP2MI dengan website ini atau dinas terkait setempat. Keren loh itu. Kalau hanya spanduk di satu desa dipasang tuh di luar kantor desa, ya udah kita minta aja pada Kementerian Desa, tolong dipasangkan spanduk, nggak keluar duit. Dan itu efektif menjangkau berapa desa kelurahan itu? Bapak Ibu sekalian, hampir 82.000 desa kelurahan se-Indonesia. Kalau dikali spanduk satu kali 5, tuh udah berapa spanduk? Banyak. Nah, 100.000 dan tambah-tambah. Kali satu spanduk itu kalau 5 meter 100.000 lah, ya kan 20.000 lah 1 meternya. Kali 5 100.000. 25.000 per meter. Apa? 25.000. Ya, 25.000. Katakan 125.000. Kalau dikali 82.000 coba berapa kita keluar uang? Tapi dengan MOU dengan Kementerian Desa itu cukup disediakan spanduknya oleh desa. Kita cukup menyampaikan desainnya. Nggak apa-apa, di situ ada fotonya Pak Menteri Desa dan kepala desanya. Kita mah nggak perlu gagah-gagahan ada foto kita. Kita nggak calon presiden kok. Untuk apa ada foto kepala badan di situ? Tapi dengan disiapkan ya spanduknya dan dipasang spanduk itu di luar dari gedung balai desa, itu udah keren. Coba 125.000 ke 82.000 kalau diuangkan dikonversi berapa itu? Aku baru waktu SMA matematika berapa? Sekolah. Nah, saya penasaran aja. 82.000 spanduk 9. kali 125.000. 10 miliar dan kita nggak perlu keluar duit. Ini yang saya maksud, kita harus mampu meng-create situasi seperti ini, mengambil inisiatif di depan. Jadi saya minta persiapkan ya, 2023 harus sudah jalan MOU dengan Kementerian Desa. Informal sudah ngomong, saya ketemu dalam beberapa kesempatan dengan Pak Menterinya. Kemudian poin berikut isunya adalah evaluasi pelaksanaan KTA BNI dan pelaksanaan KUR PMI. KTA BNI G2G, segera lakukan evaluasi. Problemnya sudah kita ketahui dari pihak BNI, adanya anak-anak kita yang tidak disiplin membayar. Cek sudah sejauh mana, 2023 saya harap sudah jalan ya, untuk KTA BNI untuk G2G. Ini tugasnya siapa, silakan ambil alih sesuai dengan kewenangannya. 2, KTA untuk skema P2P. Ini ada masalah. Saya sudah menerima masukan, ada pihak-pihak dengan jahatnya, saya menyebut jahat. Ada pihak-pihak dengan jahatnya. Ya, untuk KTA BNI skema P2P, si PMI dibebankan dengan bunga yang sangat besar. Jadi ada permainan pihak lain. Jadi tidak directly lagi nih antara PMI dan bank. Padahal skenario kita kan ini directly PMI dengan bank, yaitu 11%. Ini ada kejadian sampai 40 juta, ya, sampai 30 juta. Tolong ya ini dievaluasi. Saya sudah menerima laporan, data, dan si pihak pemberi laporan saya sudah minta Bu Yani berkomunikasi. Mungkin sudah dikumpulkan juga ya Bu?
Dan kita nggak main-main kepada perusahaan apapun, T3MI apapun yang mencoba memanipulasi skema KTA BNI dengan membebani PMI dengan bunga yang sangat tinggi, dengan permainan pola lama, tapi bertopeng ya KTA BNI. Ini akan kita mulai proses hukum tahun 2023 jalan. Keras kita, nggak mau main-main. Siapa? Nah, ini kita buat channeling, ada satu di sana sehingga mereka dengan online bisa dan bisa kita tanggapi, sehingga akan semakin banyak di seluruh penjuru dunia, mulai dari proses awal sampai mereka yang sudah bekerja tahunan, mungkin belasan tahun di Amerika, di Kanada, di Eropa sana yang independen melapor ke kita. Tapi dengan mudah, friendly sistem Cisco kita ini masalah teknologi, dan saya yakin solusinya ada. Jadi dengan ini Pak Yana, dengan mereka online dress, identitas yang perlu kita butuhkan dari mereka di situ yang friendly, membuat mereka nyaman dan yakin ini cara saya bertanggung jawab, wajib melaporkan diri saya ke negara. Dalam hal ini negara bertujuan karena mereka PMI independen, macam itu. Mungkin mengenai Korea tadi Bapak betul sekali itu. Dalam beberapa kali pelepasan saya suka bisik-bisik ke kiri ke kanan. Memang untuk kebetulan karena Bapak tugaskan saya ke Korea 4 bulan lalu Pak ya, sekitar 4 bulan lalu. Memang sekarang ini masih terjadi, yang kita berangkatkan sekarang ini pun masih banyak itu dari buruh. Tapi mereka banyak itu karena gagal tes untuk manufaktur Pak. Syarat bahasanya lebih tinggi. Dan ini yang bisa menerima mereka. Dan banyak mereka sadar itu nasib mereka tidak akan sebaik dan kiri kanan yang manufaktur, baik dari gaji maupun suasana kerja dan segala macam. Belum lagi mereka dikenakan sering lebih banyak biaya penambahannya, kosnya itu lebih tinggi, mengeluh sampai 100 juta, 120 juta, sementara yang manufaktur tidak lebih dari 20-30 juta. Jadi ada masalah nyata di situ. Saya hanya menggarisbawahi Pak, kita menjemput bola, kita kelola lebih cepat lagi itu dengan stakeholders, memastikan masalah-masalah tadi tertangani. Kita mungkin bekerja sama dengan Bapak sudah bilang tadi, kita pergi gitu ke lembaga-lembaga perikanan, kelautan, dan saya yakin itu solusinya mudah. Jadi kita tidak buka open market untuk hal-hal seperti ini guna menjamin perlindungan terbaik ke mereka. Dan pihak direkturnya sudah ditahan Pak dari PT Jam-Jam Berita. Namun sebenarnya ini adalah PT yang sama dikelola oleh Pak Saleh Alatas atas nama PT Asami Pak. Cuma di struktur organisasi PT itu Jam-Jam Berita itu direkturnya adalah Pak Muhammad Syarif, sehingga yang pertahanan adalah Muhammad Syarif. Masih berproses penyidikannya di Polres Bekasi dalam pemeriksaan ahli-ahli, kemudian gelar perkara dan segera akan dikirim berkasnya ke JPU Pak. Kami menyoroti kasus ini juga Pak karena ada surat dari Barreskrim, ada permohonan untuk pemulangan PMI yang di Arab Saudi yang diberangkatkan oleh PT Asami Pak. Nah ini 11-12 juga Pak. Jadi kami mohon mungkin untuk PT Asami dan ini dilakukan tunda layan Pak, kami untuk disurati untuk tunda layan dan disarankan untuk dicabut izin ya, karena modus operandi mereka yang memberangkatkan dengan metode begini. Kemudian pada saat pemulangan kami juga menyarankan waktu itu kepada Pak Hotma agar PMI yang ditampung sebelum dipulangkan itu diberikan edukasi Pak. Jadi karena setelah mereka dicegah, kemudian tertangkap lagi, mereka akan berangkat juga di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya mereka